Iya mundur senang sering sampai kendor. Kedua telah tampak tuyul. Sekarang jalannya miring-miring. Belum selesai menakut nong Cino. Pak Moyo terguling ke pengawas Solo dengan irama alunan nong Cino. Pak Moyo pulang jalannya keloyor. Karbohidrat merupakan polimer yang mengandung unsur C, H, dan O. Karbohidrat berdasarkan monomer yang menyusunnya. Karbohidrat digolongkan menjadi 3, yaitu 1 monosakarida, 2 oligosakarida, 3 polisakarida. Karbohidrat menurut monosakarida. Monosakarida mengandung unsur hidroksil atau senyawa OH yang banyak sehingga disebut juga dengan polihidroksil. Monosakarida juga mempunyai nama unik, contohnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Monosakarida dapat berada dalam bentuk isomer yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan nama yang lengkap. Contohnya D-glyceraldehyde, D-glukosa, D-fruktosa. Nama ini menginformasikan bahwa masing-masing monosakarida ini mewakili salah satu bentuk isomernya, yaitu D sebagai pemutar kanan atau disebut dengan dekstrosa dan L sebagai pemutar kiri atau levulosa. Nah, di sini ada beberapa contoh, termasuk kita bisa membedakan yang mana aldosa dan yang mana ketosa. Nah, aldosa yaitu mempunyai gugus CHO. Nah, ini gugus CO. Yang sering kelompok D-aldosa mempunyai 3 hingga 6 karbon. Yang sering digunakan yaitu ribosa, glukose, glucale. Kelompok deketosa mempunyai hingga 6 atom karbon. Sama dengan aldosa mempunyai 6 karbon. Nah, di sini karena dia ketosa mempunyai gugus CO. Glukosa dikenal dengan nama dekstrosa karena mempunyai sifat memutar cahaya terpolarisasi ke kanan. Glukosa terdapat dalam gula merah, buah anggur, madu, serum, darah binatang. Glukosa merupakan gula tereduksi. Glukosa berisomer dengan galaktosa dan fruktosa. Glukosa banyak digunakan dalam pembuatan permen, biskuit, dan roti. Nah, di sini ada beberapa contoh glukosa, yaitu CHO, D-gluktosa atau disebut aldosa. Mempunyai unsur galaktosa. Galaktosa tidak ditemukan di alam dalam keadaan bebas. Galaktosa bersifat memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kanan. Galaktosa mempunyai rasa yang kurang manis dan kurang larut dalam air dibandingkan glukosa. Galaktosa merupakan gula pereduksi. Beberapa contoh galaktosa yaitu memiliki COH aldosa. Fruktosa dikenal dengan nama levulosa atau gula buah karena merupakan suatu ketoheksosa yang bersifat memutar cahaya terpolarisasi ke kiri. Fruktosa mempunyai rasa paling manis dibandingkan semua jenis gula. Fruktosa terdapat di dalam gula pasir atau sukrosa, buah-buahan, dan madu. Fruktosa banyak digunakan dalam pembuatan minuman atau soft drink dan sirup. Fruktosa dapat dibedakan dari glukosa dengan reaksi Seliwanov. Ada beberapa contoh fruktosa. CO, ketosa. Sifat fisik monosakarida. 1. Mempunyai rasa manis, tetapi dengan rasa manis yang bervariasi. 2. Senyawa polar dengan titik leleh yang 3. Larut
air karena banyaknya gugus fungsi yang polar pada strukturnya. 4. Berbeda dari senyawa organik umumnya, monosakarida tidak larut dalam pelarut organik. Karbohidrat oligosakarida, gabungan dari molekul-molekul monosakarida. Oligosakarida dapat berubah disakarida, trisakarida, dan seterusnya. Penggabungan satuan monosakarida melalui suatu ikatan glikosida. Ikatan glikosida yaitu galaktosa, glukosa, laktosa atau galaktopiranosil, glukopiranosa, disakarida yaitu disakarida merupakan hasil reaksi dari dua monosakarida yang di dalamnya terdapat satu ikatan glikosida. Disakarida digolongkan menjadi 3 bagian yaitu 1 maltosa, 2 laktosa, 3 sukrosa. 1. Maltosa. Maltosa merupakan disakarida yang terdiri atas 2 molekul glukosa. Maltosa bersifat sebagai gula pereduksi. Maltosa mudah larut dalam air dan mempunyai rasa lebih manis daripada laktosa, tetapi kurang manis daripada sukrosa. Maltosa terdapat secara alami di dalam tepung terigu. Ada beberapa contoh dari maltosa dari ikatan glikosida maltosa. 2. Laktosa. Laktosa merupakan disakarida yang terdiri atas glukosa dan galaktosa. Laktosa dikenal sebagai gula susu karena terdapat dalam susu sapi dan susu ibu. Laktosa juga digunakan dalam pembuatan keju. Laktosa bersifat sebagai gula pereduksi dan dapat mengalami mutarotasi. Laktosa bersifat kurang manis. Laktosa, ada beberapa contoh dari laktosa ikatan glikosida. 3. Sukrosa. Sukrosa merupakan disakarida yang terdiri atas glukosa dan fruktosa. Sukrosa dikenal sebagai gula pasir. Sukrosa atau sakarosa merupakan gula tebu atau gula dari bit. Selain itu, sukrosa juga terdapat di dalam gula aren, gula kelapa, madu, nanas, dan wortel. Sukrosa bukan merupakan gula pereduksi. Ada beberapa contoh dari sukrosa. Karbohidrat. Polisakarida. Polisakarida tersusun atas banyak molekul monosakarida. Rumus umum molekul polisakarida adalah C6H10O5N. Polisakarida dibentuk melalui polimerisasi kondensasi. Ada 2 golongan polisakarida yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida mengandung satu jenis monomer. Contohnya yaitu pati atau amilum, glikogen, dan selulosa. Heteropolisakarida mengandung 2 jenis atau lebih monomer. Contohnya kitin. 3. Amilum atau pati. Amilum pati mengandung 2 macam polimer yaitu amilosa dan amilopektin. Contoh dari amilum atau pati: suatu cabang amilosa menuju suatu cabang amilopektin, unit glukosa. Pati banyak terdapat pada kentang, gandum, ubi kayu, sagu, beras, dan jagung. Pati berfungsi sebagai makanan cadangan bagi tumbuh-tumbuhan. Selain itu, pati juga banyak digunakan dalam industri bahan makanan, industri kapsul, obat-obatan. Glikogen. Glikogen merupakan polisakarida yang banyak terdapat dalam hewan dan manusia, serta sebagian kecil tumbuhan. Glikogen dalam bentuk berfungsi sebagai cadangan energi yang pembentukannya diatur oleh hormon insulin. Dapat disintesis
kembali dari glukosa dengan reaksi glikonesis. Mudah larut dalam air panas dan larutannya dapat mereduksi larutan fat-link. Hidrolisis glikogen dengan asam-asam encer menghasilkan glukosa, sedangkan hidrolisis dengan amilosa menghasilkan maltosa. Selulosa. Selulosa merupakan polisakarida yang banyak terdapat dalam tanaman kapas. Selulosa merupakan penyusun utama dinding sel tumbuhan. Selulosa banyak digunakan dalam industri kain katun atau sutra tiruan. Hidrolisis sebagian menghasilkan sel tidak dapat dicerna oleh manusia, tetapi dapat dicerna oleh hewan memakan biota. Kegunaan karbohidrat. 1. Sumber energi utama bagi tubuh. Menjaga keseimbangan asam basa tubuh. 3. Membantu penyerapan kalsium. 4. Membantu metabolisme lemak. 5. Melancarkan pencernaan. 2. Protein. Protein merupakan senyawa polimer dengan monomernya berupa asam amino. Protein terbentuk melalui reaksi polimerasi kondensasi dari bermacam-macam asam amino. Molekul protein banyak mengandung unsur nitrogen yang berkombinasi dengan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Di samping itu, banyak juga yang mengandung unsur sulfur, fosfor, dan iodin, serta unsur-unsur logam seperti besi, mangan, dan tembaga. Kegunaan protein. 1. Sumber gizi. 2. Cadangan energi tubuh. 3. Biokatalis dalam sistem hidup yaitu enzim. 4. Pengangkut misalnya hemoglobin dalam darah, bahan pembuatan sikat gigi. 3. Lemak. Lemak merupakan molekul yang tersusun atas karbon, C, hidrogen, H, oksigen, O, dan kadang P, serta nitrogen. Berdasarkan ikatannya, minyak wujudnya cair, alkaloid yang tidak jenuh, dapat diadisi, umumnya nabati. Lemak wujudnya padat, alkaloid jenuh. Penggunaan lemak. 1. Sumber energi bagi tubuh. 2. Membantu tubuh menyerap vitamin A, D, dan E. Membantu menyehatkan kulit dan rambut. Membuat tubuh tetap hangat, melindungi organ tubuh.